Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan ketakutan. Setan selalu membisikkan kekurangan. Setan selalu membisikkan rasa cemas. Usir rasa takut itu dengan takbir. Halau rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian takkan pernah terhenti datang. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah? Al-Khalil, orang yang paling disayang Allah. Al-Khalil, orang yang paling dekat dengan Allah. Ujian tak pernah terhenti datang. Ujian pertama menghadapi seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ya abati, wahai ayahku, kenapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab Azar ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan kulempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayah. Innahu kana bihafiya, sesungguhnya Allah itu sayang kepadaku, sesungguhnya Allah itu cinta kepadaku. Allah akan tetap, aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayah. Apa maknanya? Bahwa hidup di dunia ini ujian akan silih berganti datang menjumpai hidup kita. Ada sebagian orang beranggapan kalau dia sudah tobat, kalau dia sudah hijrah, hidupnya akan tenang, senang dan kenyang. Tidak.
Hijrah membuat kita lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah bukan berarti hidup akan tenang, senang dan kenyang. Bebannya tetap sama, ujiannya tetap akan datang, tapi kita lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah makna hijrah, itulah makna tobat, itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian menghadapi seorang ayah yang tidak menyembah Allah, Ibrahim, lulus. Kemudian ujian yang selanjutnya berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan penguasa yang kejam. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan otak, Nabi Ibrahim menang. Kalau kalian ingin tahu siapa yang menghancurkan berhala-berhala kalian, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya berhala yang paling besar itu. Selama ini kalian menyembah patung, selama ini kalian menyembah berhala. Hari itu berhala-berhala itu sudah hancur. Biasanya orang kalau sudah kalah berdebat, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan. Saat itu raja yang bengis, yang kejam itu memerintahkan, harikuhu, bakar Ibrahim. Ditangkap Nabi Ibrahim, kemudian dibakar. Lalu Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, jangan membakar atas kekasihku Ibrahim. Allah punya kuasa, Allah berhendak, Allah berkehendak. Api yang saat itu panas tidak membakar Nabi Ibrahim. Sehelai rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada ujian yang paling berat, ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ingin mendengar suara tangis anak kecil di dalam rumah, dalam peluk dan gendongan. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang saleh ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Itu yang dipinta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah hari ini orang yang sudah berdoa, sudah salat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankan doa saya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim ingin mengingatkan kepada kita, sesungguhnya tak sulit bagi Allah memberikan apa yang kau cintai, apa yang kau sayang-sayangi, apa yang kau harap-harapkan. Allah hanya ingin engkau bangun di tengah malam merintih dalam doa-doamu. Allah ingin engkau sujud di tengah orang waktu tidur, kau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Allah angkat derajatmu. Saat itulah yang disebutkan oleh Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya ingin engkau kosong dari materi, sehingga kalau engkau kosong dari materi, hati penuh, besarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini terasa kecil di pelupuk matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka masalah yang datang terasa kecil. Karena engkau dibantu oleh Allah, karena engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masalah-masalah itu, dan Allah keluarkan dari masalah-masalah itu. Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar untuk orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya balahun ilal akhirah.
dunia ini adalah jembatan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesarku ya Allah. Jangan jadikan dunia ini obsesi terbesarku ya Allah. Jangan jadikan ilmu harga bagi dunia kami ya Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Jadikan dunia ini tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah dalam hatimu, sehingga kalau engkau membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia yang terasa sempit terasa lapang di hatimu dalam pandangan matamu. Itu yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika bersembunyi di Gua Sur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergetar ketakutan Abu Bakar As-Siddiq. Kaki orang kafir musyrik itu berada di depan mata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Rasulullah, la tahzan, jangan engkau sedih. La tahzan, jangan engkau takut. La tahzan, jangan engkau cemas. Ketika engkau membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seseorang pun di atas muka bumi Allah, tidak ada satupun hewan yang melata di atas muka bumi Allah, kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini ada orang yang takut hartanya akan habis, kalau hari ini orang akan takut menginfakkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, qarabaya kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat hartanya, untuk berkurban, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban mengajarkan kepada kita untuk ikhlas hati. Kurban mengajarkan kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Tapi ingat, kalau kau kufur, kau ingkar, kau tak pandai berterima kasih, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, yang sangat banyak kepadamu. Berapa banyaknya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, maka sesungguhnya engkau tak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kurang mampu, tapi dia hebat, dia selalu istiqomah, dia selalu tidak pernah absen untuk berkurban. Kalau orang itu sudah merasakan dekat, hatinya bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ringan harta itu untuk keluar diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta, wala banun, tak ada lagi guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Sehingga hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat itu dimudahkan hartanya keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan setiap orang yang menginfakkan hartanya, pasti Allah akan menggantinya, dan dialah
pemberi rezeki yang paling baik, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jangan khawatir dengan harta yang sudah keluar untuk menyembelih hewan kurban, karena dia akan menjadi penolong nanti di hadapan Allah. Dia akan menjadi penyelamat, akan membuat kita jauh dari sengatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah dilapangkan rezekinya, lalu dia sanggup untuk berkurban, betapa hebat hatinya, betapa beruntungnya dia, karena dia sudah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah orang yang sudah mampu menginfakkan hartanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah? Bikulli sya'aratin hasanah, setiap bulu hewan kurban itu maka mendapatkan dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Hadis ini boleh bermakna kiasan atau boleh bermakna yang sesungguhnya. Siapa orangnya yang mampu menghitung bulu hewan kurban? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga bersabda, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Nanti di hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya, akan menjadi saksi memberikan pertolongan kepada orang yang sudah berkurban. Itulah yang dipinta hadirin oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sedang cinta-cintanya, sedang lucu-lucunya bersama anaknya Nabi Ismail, itu yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak meminta sapi Ibrahim, padahal sapinya banyak. Allah tak minta kambing Ibrahim, padahal kambingnya banyak. Tapi yang dipinta oleh Allah, yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itulah yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin membuat hati Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Allah ingin menghilangkan dalam hati Nabi Ibrahim hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak yang soleh luar biasa itu, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah itu wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu hebatnya. Begitulah kita yang dipinta oleh Allah. Allah tak pinta anak kita, karena kita tidak akan sanggup, dan Allah tahu itu. Yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagian harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita lebih mencintai harta yang dititipkan di dunia ini semata, atau kita lebih memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang lembut hatinya, orang yang diarahkan oleh Allah dalam hidayah, maka akan ringan uang itu keluar untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.